Sate bareng yuk di hari ini, hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020. Teman-teman, kita akan merenungkan sebuah tema dengan judul Mendekati Teman, Menjauhi Lawan. Teman-teman, tema saat teduh minggu ini kan berbagai hal mengenai toksik dalam persahabatan kan. Nah, toksik itu artinya racun, semacam hama di tanaman atau benalu di pohon. Ada ungkapan yang mengatakan seperti ini teman-teman, lebih susah mencari satu teman ketimbang mencari 1000 lawan. Manusia itu kan makhluk sosial ya, sudah terpatri dalam dirinya bahwa setiap orang memerlukan relasi sosial dengan orang lain, dan manusia itu nggak bisa sendiri. Bahkan Allah itu berfirman dalam kitab Kejadian, dikatakan tidak baik jika ia seorang diri. Walaupun kita ini butuh teman, tapi nggak mudah loh kita mencari teman yang baik. Lebih mudah kita mencari lawan, betul kan? Nah, tapi bagaimana jika teman-teman dan sahabat kita itu menjadi toksik? Bagaimana jalan keluarnya ya guys? Teman-teman tahu kan istilah bullying? Artinya penggertak dari orang yang merasa kuat kepada orang yang dianggap lemah. Intimidasi ini bisa tampak dalam berbagai bentuk. Nah, bullying itu sendiri bisa dalam bentuk fisik, mendorong, menampar, melukai, meludahi. Bisa juga dalam bentuk emosional, misalnya penghinaan, komentar yang menghina, memberi nama panggilan atau julukan, membodoh-bodohkan, atau mengolok-olok. Nah, bullying bisa dilakukan secara perorangan, kelompok, baik secara langsung maupun secara nggak langsung, atau melalui media online misalnya. Nah, bullying itu dosa loh guys. Yesus tuh nggak suka cara-cara seperti bullying ini. Mari kita lihat apa yang ditulis di Injil Matius 5 ayat 22 ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, nas di atas yang sudah kita baca tadi itu adalah gambaran kepada teman dan sahabat yang jadi toksik. Harus dihukum, harus dijauhi. Nah, Yesus tuh benci banget loh kepada bentuk bullying seperti ini. Teman-teman pernah merasa dibullying nggak? Atau bullying ini secara langsung maupun nggak langsung? Nah, kerap kali di antara kumpulan teman, terkesan orang yang kita anggap sahabat itu berlaku baik. Tapi di belakang kita malah menggosip, menebar fitnah dan kebencian. Sayangnya, kita tuh selalu berdiam diri loh. Takut kehilangan teman, itu alasan kita. Nah, dalam posisi ini teman-teman, kita adalah korban bullying. Kalau ini dibiarkan nih, maka akan ada nada pengulangan atau repetisi, terus-menerus dan meningkat dalam hal menyakiti, tindakan negatif, ketidakseimbangan kekuatan, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana menghilangkan toksik ini agar tidak membuat kita tertekan, frustasi, dan merasa jadi korban bullying? Yang pertama, teman-teman, sadarilah bahwa bullying lahir dari ketidakseimbangan. Maka, buatlah posisi seimbang ya. Jangan tunjukkan diri lemah, baik secara verbal maupun secara sosial. Dan yang kedua, bullying terjadi karena sahabat yang toksik itu ingin menguasai dan mencederai kita. Maka tunjukkan bahwa kita nggak mau dikuasai, tidak berkenan untuk dikendalikan. Jangan sedih atau marah, tegakkan kepala dan berani memandang mata si toksik. Ketiga, bullying selalu ada pengulangan, bahkan peningkatan loh, dan berlanjut menjadi teror. Maka kita harus menjauh, singkirkan yang bersangkutan dalam komunitasmu. Guys, hati-hatilah memilih teman. Jauhi jika ada toksik dalam persahabatan kalian.
Dan sadarilah bahwa Yesus enggak suka dengan yang namanya bullying dan harus dihukum. Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab apakah sahabat kita menjadi penolong atau justru menjadi toksik. Raihlah pertemanan kalian, tapi jauhilah lawan dan berdoalah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo teman-teman, itu tadi Saat Teduh kita hari ini. Nah, dari Saat Teduh kita hari ini kita belajar bagaimana cara kita menyikapi pertemanan kita. Apakah kita terjebak dalam pertemanan yang baik atau kita terjebak dalam pertemanan yang toksik? Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sering berpikir dan bertanya, apakah orang-orang yang berada di dekat kita merupakan sahabat yang baik buat kita atau justru sahabat yang menjadi batu sandungan bagi kita? Nah, untuk menyikapi hal tersebut, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa bersama. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas renungan yang boleh kami dengar tadi. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami. Kami berterima kasih Tuhan karena mereka boleh ada dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan supaya dalam suatu pertemanan kami boleh membangun dan menjalin pertemanan kami berlandaskan kasih karunia-Mu. Sehingga pertemanan kami boleh menjadi pertemanan yang baik, yang boleh membangun satu sama lain. Tuhan, terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, besok kita juga bakal ada Saat Teduh bareng ya di channel ini. Ayo bagikan materi Saat Teduh hari ini ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Hari Sabtu kita juga bakal ada Zoom Fellowship bareng. Untuk mendapatkan link Zoom-nya, teman-teman bisa lihat di grup WA maupun grup lain kalian. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kita hari ini akan membahas tentang pertemanan. Dari kalian banyak juga nih yang geng-gengan nih. Gue sih kayaknya masuknya ke tim yang baik sih. Oh, gue juga baik anaknya. Nakal secukupnya, cukup. Salah, baik secukupnya. Baik secukupnya. Emangnya kita nggak boleh ya kayak jadi anak cool yang famous, yang jutek, yang suka makan di kelas. Tapi concern-nya Tuhan itu ada di dalam kualitas pertemanan kita. Pertemanan kita itu seperti apa? Atau justru pertemanan kita ini adalah pertemanan yang justru destruktif,